Bapak Ibu, rembuk stunting di DIY berfokus pada upaya pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. DIY meskipun dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang relatif baik, tetapi masih menghadapi tantangan terkait penurunan angka stunting ini. Data SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di DIY masih berada pada angka 18%, mengalami kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya atau tahun 2022 yang berada pada angka 16,4%. Rembuk stunting di DIY bertujuan untuk menggalang komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan langkah dan strategi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan stunting. Rembuk stunting tingkat provinsi merupakan salah satu rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan penurunan stunting, kegiatan rembuk stunting ini digunakan sebagai media untuk penggalangan komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pembagian peran dan fungsi masing-masing, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kabupaten dan kota. Di samping itu, rembuk stunting menjadi ajang untuk melakukan evaluasi terhadap capaian output di tingkat provinsi, penyusunan strategi pendampingan kepada kabupaten kota, dan menggalang dukungan sumber daya. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Gubernur, kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sudah menandatangani MOU dengan Badan Gizi Nasional ataupun BGN untuk perluasan cakupan pemberian makan bergizi gratis atau MBG. Jadi selama ini mungkin kita pahami bahwa MBG diberikan kepada anak usia sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Akan tetapi ada kesepakatan perluasan kepada 3 sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Kita berdasarkan data per Maret sebelum Lebaran kemarin sudah ada data 17 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akan tetapi memang kami cek satu persatu, ada yang sudah beroperasi, ada yang masih tahap pembangunan. Jadi kalau kita mengetahui datanya bahwa satu SPPG tersebut bisa memasak untuk 3.000 porsi selama 1 hari. Dan kami catat bahwa masih ada SPPG yang belum memenuhi kuota sampai 3.000. Nah, oleh sebab itu sisa angka 3.000 porsi tersebut kita bisa alihkan untuk perluasan cakupan sasaran dari MBG tersebut. Dan kami mohon dukungan bantuan dari Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Bapak Ibu Wakil Bupati, Wakil Wali Kota untuk nanti bisa menyusun strategi di masing-masing kewilayahan yang ada SPPG-nya. Walaupun nanti penambahan target dari Kepala BGN, seluruh kecamatan, desa, kelurahan memiliki SPPG-nya sendiri dengan cakupan radius yang tidak jauh dari SPPG tersebut, sehingga nanti betul-betul terdata. Dan kami dari Kemenduk Bangga BKKBN DIY memiliki data by name by address, keluarga-keluarga mana saja yang memang nanti bisa diberikan, bisa kita intervensi dan bisa kita fasilitasi untuk peningkatan kualitas kesehatannya. Selanjutnya yang dapat kami laporkan adalah kaitan dengan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ataupun Genting. Ini harapannya menjadi sebuah gerakan gotong royong dan menjadi program quick win dari Bapak Menteri untuk harapannya seluruh masyarakat bisa menjadi orang tua untuk nanti memberikan asupan makanan, nutrisi maupun yang non-nutrisi kepada keluarga-keluarga berisiko stunting. Berdasarkan data, di tahun 2025 DIY sendiri terdapat 59.891 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 5 kabupaten kota se-DIY. Oleh sebab itu nanti datanya kami siap untuk nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk nanti bersedia menjadi orang tua asuh cegah stunting, baik itu dari sisi pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat sendiri selaku personal maupun secara berkelompok.
istimewa Yogyakarta itu adalah budaya lokal wisdom. Ya, jadi kadang projo lebih penting daripada anak stunting. Keluarga masih kadang-kadang memberi makan putra-putrinya sego karo duduk bakso. Nggih betul. Teng wilayah-wilayah, nah, artone kagem ngangsur kendaraan roda 2. Loh, coba aja. Kadang-kadang uangnya, kelebihan uangnya, kadang-kadang untuk membeli kuota pulsa daripada untuk membeli makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, tapi pemenuhan protein itu ada substitusi dari protein-protein yang bisa dicukupkan dengan menu makanan yang sederhana. Nah, stigma-stigma inilah, apalagi mungkin yang dari Gunung Kidul ada ya, tadi Mas Jarwo sahabat saya. Di sana tuh kalau ada sambatan, coba ada undangan, ada apa sih, itu wajib, dan itu lebih penting daripada sekedar memberi makan untuk anaknya. Nah, pemahaman kearifan lokal inilah yang perlu. Demikian juga terhadap pendidikan kaum perempuan. Ada hambatan-hambatan psikologis yang terkait dengan budaya, bahwa ngapain juga perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh hanya jadi ibu rumah tangga. Mungkin nanti Bu Elina bisa menjelaskan lebih detail, sehingga kadang-kadang pemenuhan kebutuhan dalam arti luas itu lebih diutamakan kepada anak yang berkelamin laki-laki. Padahal harus ada penyiapan. Jujur saya sampaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa penyiapan dimulai dari keluarga, dan kita punya kewajiban untuk membina, mendidik keluarga untuk lebih baik dari yang sudah ada. Dan ibu-ibu nanti tolong diberitahu juga bahwa calon ibu bertanggung jawab terhadap kualitas cucunya.